Yap, yang belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih. Siapaan masih belum melihat, masih dicium-cium tuh. Ukurannya 3 kali dari kepala retik ular piton, ukuran 40 sentian. Masih kecil, masih baby, tapi hati-hati. Pokoknya untuk piara retik harus hati-hati kawan. Mantap, mantul. Masih belum lihat. Nih, kita kasih makan supaya cepat besar. Mangok itu di belakang, Ya, lihat ke belakang. Masih belum terlihat. Pura-pura tapi mau. Lihat masih melihat. Lihat tuh di belakang cuy. Masa nggak kelihatan? Belakang. Oh no, di belakang. Masih belum terdus. Tikusnya kita bikin pingsan dulu supaya tidak menggigit. Tuh di belakang masih belum terlihat, masih warna putih. Hei, ular di belakang tuh. Belum terendus guys. Kita buka aja ya. Dibuka ngeri juga. Saya juga tidak biasa memegang ular ini nih. Mulai dilahap guys. Kita kasih makan ular piton nih, lalu dibelit oleh badannya supaya kehabisan napas. Ini kita kasih tikus mencit ukuran 3 kali dari kepalanya. Kita lihat makannya, proses makannya. Di dunia alam mungkin seperti ini ya. Kita kasih makan sebulan 2 kali sampai 3 kali. Sebulan tuh kita kasih 2 kali. Jadi 2 minggu sekali. Kasih pakan tikus putih. Jadi awalnya pura-pura dulu, pura-pura tidak melihat. Ternyata kalau sudah terlihat langsung dicapluk, langsung dimakan guys. Kita lihat proses melahapnya, bagaimana cara proses makannya dari awal. Nih kita belit dulu supaya mungkin dia belit dulu supaya kehabisan napas, supaya mati dan tidak menggigit. Tidak bahaya untuk ularnya. Makanya nanti setelah tidak ada napas, kita lihat proses makannya, kita lihat proses melahapnya. Masih dibelit untuk beberapa lama, ini udah hampir 1 menit. Masih proses pembelitan. Ini namanya retik ular piton, jenis piton. Untuk harga pakan, ini untuk mencit, ini karena mencitnya lagi kosong, kita pakai
tikus ars, harganya tikus Afrika, harganya untuk ukuran medium gini harganya 15.000. Untuk pencit biasanya di harga 4.000 sampai 5.000. Biasanya pakai mencit biar agak murah gitu, 5.000. Ini kita dapat di harga 15.000 nih, 1 bulan sekali, bisa 1 bulan 2 kali juga bisa, jangan lebih dari sebulan. Kalau banyak makan nanti cepat gede cepat besar juga. Kalau udah besar mengerikan, nanti mintanya bukan tikus, nanti mintanya nasi sama ayam. Ini udah berapa menit ya, udah hampir 3 menit dia lilit, masih belum juga disantap. Ini bagaimana proses penyantapannya, kita lihat berapa menit dia lewatnya. Mungkin ya pemastikan dulu supaya nanti tidak balas menggigit mungkin ya. Pastikan dulu supaya kondisi tikusnya mati. Mungkin setelah mati nanti dia akan melahapnya. Kita lihat detik-detik pelahapannya, bagaimana proses pelahapannya, apakah dia akan potong-potong, dia akan melahapnya langsung atau menggigitnya. Kita lihat guys, kepalanya belum kelihatan, ini dia masih melilit tikusnya. Pastikan supaya tikusnya itu mati. Oke, masih belum juga. Kita lihat dulu. Kita jeda dulu mungkin ya guys. Animal instinct, persiapan dilahap nih. Lihat apakah kepalanya dulu atau ekornya dulu yang dia lahap. Oh, ternyata ekornya dulu guys.
apa di luar itu jam. Sedang memposisikan di belakangnya dulu, berarti ekornya dulu yang memakannya. Ya, melahap bagian ekor dulu. Setelah memastikan mati, dia melahap, masih membelit. Animal instinct. Oh, kepalanya dulu. Diandus bagian kepalanya dulu. Apakah kepalanya dulu atau ekornya dulu? Kepalanya dulu ternyata, guys. Dia mengincar bagian yang terkecil dulu. Proses makannya cukup lama ya, guys. Wah, dia mulai mengangkat badannya tuh. Kondisi tikusnya mungkin sudah mati, mungkin ya, sudah ke alam gaib. Dia kesusahan masalah makannya. Apakah tikusnya terlalu besar atau bagaimana, saya juga kurang paham. Kita lihat. Wah, dia sampai memelintir badannya tuh.
perutnya membesar guys. Perutnya yang biasanya kecil ini membesar 3 kali sampai 4 kali lipat untuk lahat mangsanya. Luar biasa. Perlahan kepalanya mulai masuk. Proses makannya cukup lama juga ya. Ini durasi udah 10 menit. Mulai masuk kepalanya. Memberikan makan, usahakan di kondisi lagi tenang kayaknya supaya tidak terganggu. Ini saya memberi makan pada posisi malam sekitar jam 8 nih. Tidak ada aktivitas supaya tidak tergerewahkeun cek Sunda teh nama. Ini lagi posisi makan tidak terganggu. Kita lihat badannya masih membelit, badannya baru masuk kepalanya. Yuk sambil ngopi, sambil menikmati sebatang rokok. Kita lihat keindahan alam. Kita lihat animal insting di proses makan ular piton. Ini kondisinya masih segede kecil nih, antara 40 cm nih. Ular 40 cm, masih baby. Bilang baby juga enggak, ini udah 1 tahun nih, masih ukuran 40 cm. Perawatannya juga cukup mudah. Gue kasih makan 1-2 minggu sekali lah, 1 bulan 2 kali. Tikus putih 1-2 ekor untuk sekali makan. Ya kisaran dia 10.000 aja. Jadi 1 bulan cuman ngabisin 20.000. Udah sampai mana ya makannya? Sudah masuk. Kita lihat. Durasi 13 menit sampai saat ini. Ini sepertinya tikusnya mungkin agak besar ya. Biasanya 5 menit juga langsung bisa dia lahap. Karena stok mencitnya biasanya pakai mencit agak kecil mungkin ya. Ini durasinya cukup lumayan lama, durasi makannya. Kalau pakai mencit biasanya 5 menit, 6 menit juga udah dia lahap. Tapi karena tadi mencitnya stoknya kebetulan lagi kosong, dan posisi ularnya juga posisi waktunya makan, daripada takut kelaparan atau apa-apa nanti, yaudah saya kasih aja yang ukuran medium. Ternyata agak kesusahan juga dia mau lahapnya. Maka sudah masuk dalam perutnya. Oh, ternyata sobat,
dia sudah melahap, sudah masuk ke dalam mulutnya. Subhanallah, sehat. Keajaiban alam nih, ular segede gini bisa memakan mulut yang segede gini gitu. Mulut yang kecil bisa melahap ukuran 3 kali sampai 4 kali lipat. Nih udah masuk. Udah masuk sebagian nih. Tinggal bagian badannya. Oh, kepalanya sudah mulai membesar. Menandakan badan tikus sudah masuk ke dalam perut ular. Hati-hati guys, jangan tanpa pengawasan orang tua. Jangan berani-berani merawat ular. Mungkin karena ular juga namanya juga ular, harus dengan pengawasan orang tua. Ini aman karena tidak berbisa, tapi tetap saja harus dengan pengawasan orang tua. Ini sudah mulai ke ekor, ke kaki belakang. Kaki depan dia udah masuk. Ini tinggal kaki belakang. Jadi proses makannya tuh dari awal dia gigit dulu, dia pastikan dulu mati. Setelah mati dia melahap. Ternyata saya tadi pikir dia akan melahap bagian ekornya dulu, ternyata dia melahap bagian kepalanya dulu. Karena mungkin bagian kepala dia lebih kecil, kan mudah dari awal untuk memasukkan kepalanya. Ini udah mulai masuk setengahnya, tinggal kalau lagi makan gini, kalau dari suhu-suhu jangan sampai terganggu. Kenapa? Biasanya kalau sampai terganggu dia muntahkan lagi. Jadi untuk memberikan makan usahakan di waktu-waktu yang sepi mungkin ya. Jangan sampai terganggu. Kageruahkeun, mun kageruahkeun keur ngeunah jadi teu ngeunaheun. Dia ambil napas dulu. Menit ke 18-17. Gimana nanti kita lihat kalau sudah masuk full semua tikusnya ke dalam perutnya. Ini nggak kebayang kalau memang segede ularnya, segede yang di Amazon seperti itu. Kalau melahap orang juga udah nggak bakalan kelihatan. Makanya hati-hati setiap memelihara suatu binatang juga harus hati-hati, apalagi mungkin ular. Jadi kalau ada jenis-jenis tertentu, jadi kalau untuk memelihara ular jangan ular yang berbisa. Pastikan anak-anak kita atau kita sebagai penghobi berkumpul dengan sesama komunitas pencinta reptil. Mungkin kalau yang biasa senang ular ya ada komunitas reptil, sambil cari saling informasi, sharing dan lain-lain. Dan untuk pakan biasanya juga di komunitas tersedia, jadi kita nggak usah kerepotan untuk mencari pakannya. Nah, kita lihat udah sampai ke ekornya tuh, ekor tikusnya udah masuk sepertinya. Sobat Etnik nih, wis mantap. Tubuhnya sudah membesar nih, sebesar tikus yang barusan kita kasih makan. Mudah-mudahan
mudah-mudahan si ular ini tidak lupa doa makan ya, supaya tidak tersedak. Sepertinya sudah masuk semuanya, tinggal ekor pundukna, cek Sunda ada nama pundukna sudah masuk, ukurannya udah membesar. Dia simpan di sebelah mana nanti kita lihat. Setelah makan dia akan simpan mangsanya di bagian belakang kepala kah, atau di tengah bagian badan, atau di ekor. Nanti kita lihat dia simpan di mana pakan itu disimpan, dicerna. Sobat retik, sobat ular nih, kita lihat sampai sejauh mana dia memakan mangsanya. Udah sampai ekornya udah kelihatan. Dia sudah mau menghabiskan makannya. Mangsanya udah masuk ke dalam perut, bagian mungkin 5 cm dari kepala. Rahangnya sudah mulai bisa menutup, tinggal menyisakan ekornya saja. Tinggal ekornya saja, menyisakan ekor. Udah berapa menit ya? Untuk satu mangsa dia bisa menghabiskan sampai 20 sampai 30 menit, setengah jam mungkin ya, karena ukurannya mungkin agak besar untuk dia. Biasanya durasi 6 menit 7 menit dia sudah mulai bisa melahap semuanya. Wareg mang, wareg jan wareg dibere di sangu, di sanguan menang. Wareg di sanguan can wareg acung dibere sangu. Wow. Wah, masih dia melahap ekornya. Dia akan memasukkan ularnya ke bagian mana? Dia akan simpan cadangan makannya. Apakah di bagian kepala kah, apakah di bagian tengah badan kah, apakah di ekor? Kita lihat. Untuk ular dia makannya satu utuh. Kalau dipotong-potong dia malah gak mau. Jadi satu ekor utuh dia lahap, dia makan, dia simpan di badannya, dicerna dengan enzim-enzim yang dia kandung di badannya, dihancurkan, dilumatkan, dan dia. Oke sobat etnik, nih kita sobat retik, nih dia sudah menghabiskan makanan tikusnya dengan durasi 30 menit. Nih, sekali lagi saya tegaskan untuk yang suka hobi retik, hobi ular, hati-hati selalu dalam pengawasan orang tua. Dia simpan cadangannya di bagian badan 10 cm dari kepala. Ini dia sudah melumat makanannya. Mungkin cukup sekian saja pertemuan
memberikan makan retik ini. Cukup sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak lupa video-video selanjutnya. Bunyikan loncengnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ular.